kan. Mudah-mudahan. Guys, masalah keluarga itu pasti banyak. Cuman yang di-up di sosial media mungkin jadi salah satu contoh ya kan, biar orang-orang itu mengingat. Jangan dicontoh loh, apalagi kalau misalnya kita lagi ada clash sama ibu ya kan, sama keluarga. Janganlah fitnah-fitnah ya kan. Iya, apalagi sampai dibawa ke media sosial gitu kan. Kalau Iya, gue sih sampai podcast loh. Yang aku inget sama Jessica Iskandar, sama Denny Darko, sama siapa lagi tuh? Ada beberapa lah dia. Marisa Ica, ya kan? Sama Nikita juga pernah. Banyak tuh. Karen Delano. Tuh. Kurang apa? Bahas-bahasa itu mulu. Aku ditinggalkan, aku dimakan kecoa. Kalau dimakan kecoa nggak bakal hidup ya, Beb. ya iyalah infeksi. Ya Bayi kan? infeksi mah metong. Mm-mm. Gejala menopause itu, iya usianya udah 51 tahun. Dia menua jauh dari bijaksana, Ya. jauh dari ketenangan. Dia menua dengan emosional yang luar biasa. Masih senang bertengkar, berantem, makin tua makin jadi. Tiba-tiba orang dikumpulin suruh tantrum jamaah. Mau ngapain? Ya kan, Beb? Mudah-mudahan insaf. Yuk. Iya. Umur udah 51 ya tahun ini dia kan? Iya, umurnya Maret tanggal 11 itu 51 tahun. Iya. Mumpung ibunya masih hidup, udah jauhin berantem, berhenti. Jangan terus-terus aja ya, gue juga lama-lama juga jahil kan akhirnya. Benar. Berantem ya. Emosi ya, kan gue jadi Emosi. begitu. Emosi. Ngajak ketemuan yuk. Yuk. Tapi Beb inget nggak? Pertama kali sebelum kita huru hara gue bilang, ayo kita ketemuin udah. Ingat. Gue selalu bilang, mau gimana apapun itu kakak lu. Oh nggak bisa, Beb. Lu pasti yang emosi. Gue bilang, udah. Itu kakak lu, itu anaknya Mami Rita. Udah yuk kita. Gue. Sebelum nggak bisa. Sebelum setitik ini ya, sebelum sejauh ini, gue bilang, nggak bisa udah, tuh gini, bukan nggak mau, nggak bisa Beb, karena gue tahu karakter dia gitu loh. Ya. Dia itu mesti ada kepentingan, mesti ada dia kepentingan yang menguntungkan. Gini ya, orang-orang yang dideketin dia tuh pasti ada tujuan, antara duitnya mau dituju, antara bisa dia babuin, antara bisa jadi penyambung lidah. Pokoknya selama orang itu masih ada kepentingan, itu akan manfaat buat dia, nggak akan ribut. Benar. Tapi kalau udah nggak ada, dibuang. Dijadiin masalah, selalu begitu. Betul. Dan ada kejutan buat Fitri nanti Februari katanya. Tapi itu nggak boleh kita spill. Tapi udah dicepil. Dicepil. Gemes ya, mau nyepil. Mas nyepil. Kan kayak dia akan bilang tanggal 6 nanti ada sesuatu. Kita juga tunggu, Pit. Bali. Teng gitu kan. Beb, lu perhatiin deh, dia kalau ngomong kenapa bahasanya kayak film-film layar tancap ya, Beb? Nggak ngerti lah, gue kan nggak pernah. Gue itu orang yang nggak tahu, nggak kenal. Juga belum hidup. Lu belum hidup di zaman itu. Iya. Benar. Jadi bahasanya tuh, Beb, lu buka YouTube ya, lu tonton deh film-film layar tancap tuh. Guys, aku itu umur 33, si Fitri umur 51. Gue kayak ngelawan orang tua gue tau. Gue anak durhaka deh kayaknya deh. Berantem sama nenek-nenek. Iya kan? Ya. Iya. Gua tuh ya, Beb, gue puluhan tahun, lu bayangin. Gue diem aja kan. Dia baru meledaknya pas klimaks aja, Mami kok bisa Mami dibuang gitu loh. Itu sih ajaib sih buat gue, Beb. Gue sih yang dari syok ya, guys. Gue dari syok, emosi sampai yang ketawa. Ngelihat ulah dia gitu loh. Ya kan? Lu bayangin. Emosi, ya kan? Marah, stres, emosi lagi, marah, stres, sampai gue ketawain kelakuannya. Begitu gue ketawa, gue ngeliat, kok bisa ada tantrum berjamaah gitu. Gue makin geli dong. Gue sih nggak kaget ya, Beb, karena gue mikir gini,
ini yang informasi-informasi yang gua up ini akurat. Iya. Biar mengalihkan isu apa yang tentang informasi ini, langsunglah bikin barbar. Biar kita cari tanggapan gue atau tanggapan lu, ya kan? Kita nggak mau nanggapin. Nggak mau. Sorry, nggak mau. Maaf. Jangan emosi. Ya, kita tujuannya bukan ke sana. Gua tujuannya kan orang-orang tanya, kok bisa sih Fitri punya rumah di situ? Oh, ternyata rumah tanahnya orang. Ya kan? Gitu. Yang dia bangga-banggain kan. Buktiin dong punya hutang, ternyata rumahnya diajurkan ke bank. Ya kan? Terus utangnya banyak. Ya. Nah, orang itu Heeh. tagih-tagih habis tampil 5M. Ya. Tampil 5M tuh baru dipulanginnya cicil-cicil. Kena ya Fashion Week udun-udunan. Udun-udunan, terus udah udun-udunan ngamuk. Iya. Ngatain ampun. orang tipu-tipu. Iya. Aduh. Mau makan-makan di luar nggak mau bayar. Mau dibayarin orang. Iya, orang perlu bayar. Gaya pakai mobil-mobil apa yang dia paling bagus itu mobil Mercy apa gitu, gue lupa. Nggak ada. Yang Jeep. Oh, yang Jeep. Iya kan? Yang Jeep, iya. Jeep. G-Class. G-Class atau apa ya, gue lupa. Pokoknya itulah Mercedes yang Jeep itu udah nggak ada juga mobilnya. Nggak pernah lihat? Iya. Gitu. Ya kita doain aja lah guys ya. Semua ini mungkin ada hikmahnya. Ini mungkin buat kalian ini drama-drama, tapi ini hidupan nyata loh. Ini tuh masalahnya gini loh. Kalau ini film ya, drakor apa sinetron gitu ya, nggak aneh. Ini masalahnya ya yang ajaib, yang fenomenanya itu ajaib nyata loh. Di zaman, kalau kata orang Sunda, zaman Kiwari. Ya, Beb. Bener gak? Nggak tahu Kiwari. Ya kan, ini mah nyata, fakta, the real. Gitu loh. Ajaib ya pokoknya. Kok ada, kok bisa. Jangan kalian, gue aja bingung. Ya kan? Ya, aku ketemu sama Chelsea. Aku udah pernah ketemu sama Chelsea berapa kali? Ada lunya nggak sih? Nggak ada lu ya? Nggak ada, gue nggak ada. Ya, gue ketemu Chelsea itu 2 kali. Satu di Bali, satu lagi di Jakarta. Gitu. Terus kamu temu Cirina juga udah sering ketemu. Ngobrol sering ketemu. Karena apa? Kita bersilaturahmi kayak ngingetin, ya udahlah Ci, kita ini korban gitu kan ya. Semangat, jangan putus asa. Tadinya Cirina udahlah biar aja lah gitu kan. Katanya nggak bisa. Semangat. Pantesan sering minum teh plus kue doang. Kalau makan soalnya bayar sendiri. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi endorse, dia bilang, yaudah kirim. Nggak. Itu ya guys. Ini banyak yang, ini jahat sih. Dia mintanya kirim anggur atau kirim alpukat. Udah dikirim. Nggak dibayar. Bilangnya buruk, nggak dibayar guys. Itu udah beberapa loh. Itu rezeki. Beb paling jual alpukat 2 kilo. Berapa sih untungnya sih Beb? Iya emang. Beb, lo tahu nggak, dia pernah minta dikirimin, terus udah gitu dilepehin, dia lagi live itu dilepehin sambil ngejelekin dagangan anak gue. Lu pakai logika. Itu kan asinan kan apa sih, buah apa? Rambutan. Bukan, kalau rambutan mah emang bijinya di luar kan. Jamboy. Lengkeng. Lu bayangin lengkeng. Tuh, masa jorok lengkeng ada bijinya? Hah? Tuhan yang nyiptain biji lengkeng di jero. Ari maneh, ya kan? Terus tahu-tahu dia lain kali nggak boleh begini, anak gua nangis loh. Emang itu dari sejak saat itu tuh dia udah niat mau ngejahatin, Beb. Tapi kalau donat, Jojo donat paling favorit, donatnya Indomie Food. Itu kan ada iklan. Sama ya pempek. Kan? Sama pempek. Ya ampun. Fit. Iya, dia mah diolok dilebok. Udah deh, lu tuh dia bisa denial gitu sih, Beb. Bisa gitu. Kalau misalnya kita salah, ya salah, maaf ya, Beb. Kita mungkin lu sakit hati, gua nggak suka atau apa, dia mah
lebih baik bohong gitu. Bohong Iya, dulu aja bisa nomor begini satu. ya. Bisa begini, kan lu misalnya nih di sebuah pertemuan nih, gue ngasup Ya, nih ketahuan, ya kan? ya, Terus misalnya gue korbanin lu, iya kata Yoke gitu kan. Terus tiba-tiba kita didudukin bareng nih, lu, gue, Yoke ya, sama si A gitu kan ya, yang ya, ngomong nih, ya, yang ngadu. Ji, lu gimana? Itu kata lu si Yoke yang ngomong. Gue nggak pernah ngomong gitu, Ji. Gue bisa ngomong begini loh. ya. Emang iya lu ngomong waktu itu, lu ngaku lu Yoke, lu kan yang ngomong, bisa begitu loh. Coy. Sampai lu sendiri bingung, gue ngomong enggak ya? Mampus nggak? Nah. Itu bisa loh dia begitu. Pantes itu kenapa dia sama adik kandungnya si Henny juga nggak bisa akur ya? Itu mah udah nggak usah diomongin deh. Itu mah si Ya. Henny kayak blow on. Dia mah akur kalau udah urusan duit, duitnya juga duit receh, beb, saking susahnya. Ini adik kandung ya guys, bukan bukan Kak Fuji ya. Jadi ada satu atasnya Kak Fuji namanya Henny Kamalia. Itu tidak pernah diaku nggak sih sama dia, Beb? Udah lah, itu mah Fitri udah enak banget sama dia. Sejujurnya gue sampai detik ini tuh ada loh beb rasa kasih sama dia. Karena biasanya yang bantuin hidupnya, lu gimana? Terus Benar. Lu berantem sama tinggalin. lu berantem sama Fitri itu gara-gara satu si Henny sama Mami kan? Iya, gue tidak pernah punya urusan pribadi berantem, nggak pernah. Ya. Gue Jadi pasti Fitri berantem sama kalau nggak antara belain Mami, kalau nggak belain si Henny, udah. ya. Guys, buat kalian tahu ya, sebelum ada Nikita Mirzani, apapun, yang paling deket sama Fitri itu Kak Uzi. Kalau misalnya dia jalan-jalan kemana, siapa yang dikasih oleh-oleh? Yang lain? Bajunya gue masih simpen nih. Rencananya nih gue mau pakai kalau gue berhasil bisa peluk-pelukan sama dia di aspal. Bentar. Nih. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya dia lagi eclek ya, Bet? Ini nggak pernah gue pakai, sekali gue pakai. Sekali gue pakai. Sisanya yang lain gue bagi-bagiin ke kakak-kakaknya dia karena kan nggak enak ya. Kakak tirinya yang terus nanya, kok gue nggak dikasih ya kan? Kak gue nggak dibeliin. Iya, sementara dia beliin kan banyak banget tuh. Gue nggak ngerti beb, dia ngebeliin gue banyak apa gue juga nggak pernah minta, mungkin takut gue ngamuk itu kali. Gue nggak pernah marah juga sama dia. Gue tuh nggak pernah ribut berantem sama dia urusan pribadi tuh nggak pernah. Dulu ya waktu ribut-ribut mereka rumah bapak gue, warisan bokap gue, yang berantem tuh mereka. Anaknya cuma gue doang. Gue tuh nggak ngeribut nggak apa. Mereka tuh bakbuk berantem. Gue cuman miskin, gue bingung antara emak gue, kakak-kakak gue bingung. Terus tiba-tiba gue dibunuhin karena si mami nyari aman. Mami bilang uangnya gue. Gue belakangan baru tahu kenapa sampai sebegitunya gitu. Tiba-tiba nih ngamuk, ke gue, bener-bener marah-marah ke gue. Terima kasih. Air putihnya dong, boleh. Tuh. Jadi mereka itu, gue gak pernah punya masalah pribadi sama si Nepos itu ya, sama si anak durhaka ya, nggak pernah. Tapi ini yang hal yang paling penting ya guys. Kan sekarang ini yang lagi heboh-hebohnya si Nepos ini, si Andur ini, dia mencuci otak anak-anak untuk membenci ibunya. Anak lu pernah? Pernah. Ceritain. Si Caca tuh tiba-tiba tuh kan waktu itu kan dia minta bikinin hampers. Hampers dong ya. Dengan segala drama dia tuh ya si hampers ya. Pengennya yang bagus dan murah ya, ngira ertong sebentar gue minum. Bismillah. Tiba-tiba duduk dong. Anak gue tuh sampai begini. Iya, gue gitu enak gini. Dalam hati gue udahlah, namanya juga lu ya. Sejujurnya nggak untung gede atau nggak untung sekalipun namanya saudara ya Beb. Bener nggak sih? Yang gue kaget tiba-tiba duduk di meja makan. Ada gue nya loh Beb. Posisinya bukan yang ada. Gue duduk di situ. Tiba-tiba dia ngomong, iya kamu tuh jangan yang
Jangan kayak mamah kamu tuh. Gue langsung nengok, emang ada masalah apa begitu kan? Kayak gitu, dari situ udah gue cut. Kenapa nengok ke gue, nengok ke dia, anak gue bingung, emang emak gue kenapa gitu kan? Iya, maksudnya kalau mama kamu itu kan sayang ngurusin kamu, langsung begitu, langsung berubah. Dia kali ada gue. Gitu. Itu satu. Yang kedua yang dia mau beliin tiket anak-anak itu ke Palembang. Bukannya dicuci otak, tiba-tiba dia sama gue ya. Tahu, gue nggak ngerti gimana ceritanya, pokoknya mereka tuh bisa komunikasi. Tahu gimana caranya anak-anak itu pas dari gue gitu loh. Ya sama lah, emang kita pikir sih ini sama dia gimana ya, banyak cerita, makanya kalau orang cerita, iya itu gue pernah, tapi gue nggak marah Beb sama dia, gue nggak marah karena gue berpikir gini, mungkin dia nggak paham, jadi anak-anak itu tiba-tiba dikirimin ke Sumatera kan ke bapaknya, gue nggak marah Beb sama dia, walaupun gue gondok kesel mau gila ya rasanya anak diambil ya, cuman gue berpikir gini, mungkin si Andur ini maunya yang terbaik buat gue masih positive thinking gitu loh kala itu.